Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersama Dan bersama rohmu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Kekal, belas kasih-Mu Kau peruntukkan siapa saja. Kami mohon semoga janji-Mu kepada semua orang Kau wujudkan sekarang ini, dan semoga kami dapat menyaksikan betapa besar cinta kasih-Mu kepada umat manusia. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama di Kau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada orang Farisi yang mengundang Dia makan, "Bila engkau mengadakan perjamuan siang atau malam, janganlah mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi bila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta. Maka engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau, sebab engkau mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ada seorang dosen bertanya kepada mahasiswa, "Apa itu manusia?" Semua orang tidak bisa menjawab, padahal dirinya sendiri adalah manusia. Tetapi yang jadi lucu dan susah adalah karena pertanyaan untuk bicara tentang orang itu kita gampang untuk bercerita banyak hal. Tapi banyak orang kurang mengenal dirinya sendiri. Maka mahasiswa ketika ditanya siapa itu manusia, mereka sulit untuk menjawabnya. Karena memang pertanyaan itu sebetulnya sangat eksistensial. Jadi tergantung dari kita sendiri. Mungkin jawabannya akan ada ketika kita berapa sepersekian detik mau berakhir hidup kita. Oh, ternyata saya ini orangnya bukan baik-baik sekali juga. Ternyata saya bukan orang berdosa juga, tapi ada baiknya sedikit. Ya, kesimpulannya mungkin nanti sebelum itu, atau bahkan selama hidupnya orang belum tentu bisa mengenal dirinya sendiri. Maka dosen mengatakan begini, manusia itu malaikat bukan. Terus manusia itu binatang bukan. Lalu manusia itu siapa? Bingung. Bukan malaikat, bukan binatang. Dosen melanjutkan, manusia adalah apa yang dibuatnya sendiri. Jadi manusia itu bisa jadi seperti binatang, tergantung dengan kelakuannya. Bisa jadi seperti malaikat kalau dia baik. Tapi manusia, mau seperti apapun kita bukan Allah. Hanya kita semua dipanggil untuk menjadi seperti Allah. Dan hari ini, khususnya dalam bacaan Injil, kita melihat sosok Allah yang luar biasa melalui diri Yesus Kristus. Allah yang mempunyai kasih yang tidak diskriminatif. Kebayang kalau kita diundang oleh seseorang, atau kita sebagai tuan pesta mengundang seseorang, baru orang yang kita undang malah bilang gini, "Wah, harusnya kok jangan undang saya, kok jangan undang yang kau kenal, undang orang-orang miskin sana, orang cacat, orang buta, dan lain sebagainya." Bisa jadi orang tuan pesta itu sakit hati. Tetapi maksud dari kata-kata Yesus ini adalah apa? Bahwa kalau kita mengundang orang yang hanya bisa membalas kita, itu apa? Nilai plusnya itu apa? Karena nanti lingkaran itu saja begitu. Ini suatu teguran bagi kita kalau kita punya acara, kapan kita mengundang masyarakat? Jangan. Realistis saja karena kita memang tidak punya uang banyak.
Tapi kita berusaha mengundang orang-orang yang nanti kelak mereka bisa balas kita. Secara manusiawi kita melakukan itu. Tapi hari ini kita disadarkan, ditegur oleh Tuhan bahwa cinta kasih karunia itu tidak boleh diskriminatif. Kalau engkau mau disebut murid Yesus, ya harus seperti guru. Kalau kita mau disebut murid Yesus, harus melakukan apa yang guru kita Yesus perintahkan, yaitu cinta kasih kita tidak boleh diskriminatif. Dan kita semua kalau boleh jujur, datang ke sini untuk apa? Kita hadir di sini untuk apa? Sebagai petugas pastoral yang kita layani, terutama adalah orang-orang miskin, orang-orang menderita yang membutuhkan. Tetapi di suatu waktu pasti kita menolak itu. Yang kita lakukan justru terkadang bertolak belakang dengan misi. Semoga misi Yesus yang diteruskan oleh para pendahulu kita teruskan sekarang. Nah, kita diingatkan kembali bahwa misi kita adalah untuk memberikan kasih kepada semua orang, termasuk orang-orang miskin menderita yang membutuhkan kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Rahim, kami bersyukur karena Engkau telah menjanjikan belas kasih-Mu. Kami bersyukur pula karena Kau perkenankan mengikuti perjamuan syukur agar dapat memperoleh pengampunan dosa. Kami mohon perkenankanlah kami selalu penuh rasa syukur dan bahagia dengan pengantaran Kristus Tuhan. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Saudara-saudariku yang terkasih, Anda semua dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.